Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bu Tessa Nurpadila Eskom Mkom dan teman-teman semuanya. Nah, hadirnya kami di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek yang telah kami buat, yang dimana ini untuk memenuhi tugas statistika probabilitas. Untuk judulnya sendiri, kita mengambil judul analisis hubungan intensitas penggunaan media sosial terhadap tingkat stres remaja. Next. Nah, di sini kami beranggotakan 4 orang, yaitu ada saya sendiri, Martin Eka Putra Gustiansyah, dan Muhammad Iqbal Febrian, Muhammad Bintang Alhamam, dan Walia Mursida. Next. Nah, kita masuk ke dataset. Nah, jadi dataset yang digunakan dalam proyek ini itu diperoleh dari website Kaggle dengan topiknya itu 10 Mental Health and Social Media Usage. Nah, dataset ini membahas pengaruh penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental remaja. Nah, jumlah data yang digunakannya itu lebih dari 60 baris pada setiap variabel, sehingga memenuhi syarat untuk dilakukan analisis statistika. Nah, jadi dataset tersebut memiliki beberapa variabel seperti daily social media horse, sleep horse, stress level, anxiety level, physical activity, dan beberapa variabel lainnya yang berkaitan dengan kebiasaan serta kondisi mental remaja. Nah, untuk proyek ini, variabel yang difokuskannya itu adalah daily social media horse, yang dimana sebagai variabel bebasnya, dan stress level itu sebagai variabel terikat, yang dimana untuk mengetahui hubungan antara intensitas penggunaan media sosial dengan tingkat stres remaja. Next. Nah, selanjutnya kita ke rumusan masalah. Nah, penggunaan media sosial di kalangan remaja itu semakin meningkat dari waktu ke waktu. Nah, banyak remaja itu menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari untuk menggunakan media sosial, baik itu untuk hiburan, komunikasi, maupun aktivitas lainnya. Nah, namun penggunaan media sosial itu yang berlebihan bisa menyebabkan kesehatan mental, khususnya tingkat stres pada remaja. Nah, para remaja tuh biasanya kadang suka bermain game, seperti contohnya Mobile Legend. Kita bermain Mobile Legend, tapi kita kalah 5 kali, lost track, nah itu bisa menyebabkan stres, karena kita kalah berturut-turut. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, pertanyaan yang akan dianalisis dalam proyek ini itu, apakah terdapat hubungan antara intensitas penggunaan media sosial dengan tingkat stres pada remaja? Nah, Nah, kita masuk ke tujuan proyek. Jadi, tujuan proyek ini tuh, untuk mengetahui hubungan antara intensitas penggunaan media sosial dengan tingkat stres pada remaja menggunakan analisis statistika deskriptif dan statistika inferensial. Nah, proyek ini juga bertujuan memberikan informasi mengenai penggunaan media sosial serta dampaknya terhadap kesehatan mental remaja berdasarkan hasil visualisasi dan analisis data. Nah, di sini, ada data Kaggle-nya. Nah, seperti yang bisa kalian lihat cuplikan dari tabel baris data yang kami gunakan. Nah, jadi, di data ini tuh mencatat secara spesifik angka durasi harian dalam satuan jam, di mana bersanding dengan skor tingkat stres dalam skala 1 hingga 10 untuk masing-masing individu. Oke, next. Ya, oke. Jadi pada slide ini ditampilkan dataset yang digunakan dalam penelitian kami. Dataset diperoleh dari website Kaggle dengan topik mengenai pengaruh penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental remaja seperti yang tadi Kang Martin udah jelaskan. Untuk dataset asli sebenarnya ini punya jumlah data yang
lumayan banyak ya, ada 1000 baris, dan juga terdiri dari banyak fitur dan variabel seperti daily social media hours, hit hours, anxiety level, physical activity, stress level, dan lain-lain. Nah, namun sesuai dengan kebutuhan tugas, kelompok kami hanya mengambil 60 baris data pertama sebagai sampel penelitian. Nah, pada penelitian ini kami memfokuskan analisis pada dua variabel utama, yaitu yang pertama, daily social media hours sebagai variabel bebas atau variabel X yang menunjukkan rata-rata durasi penggunaan media sosial setiap hari. Yang kedua, stress level sebagai variabel terikat atau variabel Y yang menunjukkan tingkat stres respon dengan skala 1 sampai 10. Pemilihan kedua variabel ini dilakukan karena kami ingin mengetahui apakah intensitas penggunaan media sosial memiliki hubungan terhadap tingkat stres pada remaja. Dataset ini kemudian digunakan untuk proses visualisasi data, analisis statistika deskriptif, dan analisis statistika inferensial menggunakan metode korelasi Pearson. Next. Ya, pada slide ini ditampilkan hasil visualisasi dataset menggunakan diagram scatter plot atau biasa disebut juga dengan diagram pencar. Pada grafik tersebut, sumbu horizontal atau sumbu X menunjukkan jumlah penggunaan media sosial per hari, sedangkan sumbu vertikal atau sumbu Y menunjukkan tingkat stres dari responden. Nah, setiap titik pada grafik mewakili satu responden dari dataset yang digunakan. Posisi titik menunjukkan hubungan antara lama penggunaan media sosial dengan tingkat stres yang dimiliki oleh responden tersebut. Berdasarkan visualisasi yang diperoleh, titik-titik data terlihat menyebar secara acak dan tidak membentuk pola linear yang jelas, baik pola meningkat maupun menurun. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penggunaan media sosial dengan tingkat stres cenderung lemah. Sebagai contoh, terdapat responden yang menggunakan media sosial dalam waktu cukup lama, tetapi memiliki tingkat stres yang rendah. Sebaliknya, ada juga responden dengan penggunaan media sosial rendah, namun tingkat stresnya tinggi. Dari hasil visualisasi ini dapat disimpulkan sementara bahwa penggunaan media sosial belum tentu secara langsung mempengaruhi tingkat stres remaja. Namun, hasil visualisasi saja belum cukup nih untuk menentukan kesimpulan akhir. Oleh karena itu diperlukan analisis statistika inferensial menggunakan korelasi Pearson untuk mengetahui apakah hubungan tersebut signifikan atau tidak secara statistik. Next. Nah, pada slide ini ditampilkan hasil analisis statistika deskriptif dari kedua variabel penelitian, yaitu daily social media hours dan juga stress level. Untuk variabel daily social media hours diperoleh nilai rata-rata sebesar 4,45 jam per hari. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden menggunakan media sosial sekitar 4-5 jam setiap harinya. Nilai median sebesar 4,5 menunjukkan bahwa setengah dari responden memiliki penggunaan media sosial di bawah 4,5 jam dan setengah lainnya di atas nilai tersebut. Modus pada variabel ini adalah 4,5, 6,8, dan 7,4, yang berarti nilai tersebut paling sering muncul pada dataset. Nilai minimum penggunaan media sosial adalah 1,2 jam per hari, sedangkan nilai maksimum mencapai 7,9 jam per hari. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan durasi penggunaan media sosial yang cukup besar antara responden. Selain itu, standar deviasi sebesar 2,07 menunjukkan bahwa data penggunaan media sosial memiliki penyebaran yang cukup beragam. Selanjutnya, untuk variabel stress level diperoleh rata-rata sebesar 4,77. Nilai ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat stres responden berada pada kategori sedang. Sementara nilai median sebesar 4 menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat stres di sekitar angka tersebut. Nah, untuk modus bernilai 1, yang berarti tingkat stres paling rendah, merupakan nilai yang paling sering muncul dalam dataset. Nilai minimum tingkat stres adalah 1 dan nilai maksimumnya adalah 10. Sehingga dapat diketahui bahwa tingkat stres responden sangat bervariasi, mulai dari rendah hingga tinggi. Standar deviasinya sebesar 3,12 menunjukkan bahwa penyebaran data tingkat stres cukup tinggi dibandingkan variabel penggunaan media sosial. Berdasarkan hasil analisis statistika deskriptif ini dapat disimpulkan bahwa kedua variabel memiliki variasi data yang cukup besar dan layak untuk dianalisis lebih lanjut menggunakan metode statistika inferensial. Next. Nah, sebelum melakukan analisis korelasi lebih lanjut,
kami terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, untuk memastikan bahwa data yang kami gunakan itu berdistribusi normal. Nah, proses perhitungan ini dilakukan menggunakan kode pemrograman yang diberikan oleh dosen pengampu. Nah, untuk variabel pertama ada daily social media time. Nah, berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai statistik uji D itu 0,1156, lalu p-value-nya itu 0,3611. Nah, data itu terdistribusi normal, jadi kita gagal menolak H0. Nah, yang berarti data durasi media sosial juga berdistribusi normal. Nah, untuk yang variabel stress level, sini diperoleh statistik ujinya itu 0,1409 dengan p-value 0,1613. Datanya juga terdistribusi normal, maka gagal menolak H0. Hal ini juga didukung oleh visualisasi histogram dan QQ plot di layar yang menunjukkan bahwa data tingkat stres remaja berdistribusi normal. Nah, karena kedua variabel tadi memenuhi asumsi normalitas, kami melanjutkan analisis menggunakan metode statistik parametrik. Nah, studi ini tuh menggunakan data yang bersumber dari Kaggle untuk meneliti tingkat stres pada remaja. Berdasarkan data tersebut, kami merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut. Hal 0 itu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara durasi penggunaan media sosial harian dan tingkat stres pada remaja. Lalu H1 itu terdapat hubungan yang signifikan antara durasi penggunaan media sosial harian dan tingkat stres pada remaja. Nah, untuk menguji hipotesis ini, kami menetapkan tingkat signifikasi alfa sebesar 5% atau 0,05. Nah, penelitian ini melibatkan total sampel sebanyak N-nya itu 60 remaja. Dari ringkasan data statistik yang berhasil dihimpun, diperoleh nilai akumulasi yaitu tot sigma X itu 267,10, sigma Y 286,00, sigma X kuadrat 1440,63, lalu sigma Y kuadrat 1938,00. Juga sigma XY 1216,40. Nah, untuk mengetahui kekuatan dan arah hubungan antar variabel, kami melakukan perhitungan manual menggunakan rumus korelasi Pearson dengan memasukkan nilai-nilai akumulasi data tadi ke dalam rumus. Nah, setelah melewati proses kalkulasi, diperoleh hasil pembagian antara pembilangan sebesar minus 3.406,60 dan penyebut sebesar 22.815,6399. Hasil akhirnya itu menunjukkan nilai koefisien korelasi itu R sama dengan min 0,1493. Nah, setelah mendapatkan nilai koefisien korelasi yang tadi minus 0,1493, langkah terakhir yang kita uji itu melakukan uji signifikansi atau uji T secara manual. Nah, bertujuan buat membuktikan apakah hubungan yang lemah tersebut benar-benar nyata atau signifikan secara statistik atau tidak. Nah, kami melakukan memasukkan nilai R dan jumlah sampel N60 tadi ke dalam rumus uji T. Dari hasil kalkulasi tersebut didapat nilai T hitungnya itu minus 1105 minus 1,1500. Nah, next. Nah, selanjutnya kita akan coba mencari bagaimana mengambil keputusan dari nilai T hitung tersebut. Nah, ini kita lihat kriteria pengujiannya. Di sini kita menggunakan tingkat signifikasi alfa sebesar 5% atau 0,05 dengan pengujian dua arah dengan jumlah sampel sebesar 60, lalu nilai derajat kebebasan itu adalah 58. Nah, berdasarkan tabel distribusi T itu kita dapatkan nilai T tabel itu sebesar 2,002.
Nah, di mana kini kita akan menolak H0 jika nilai mutlak T hitung itu lebih besar dari T tabel. Nah, faktanya nilai mutlak T hitung yaitu 1,1500 yang ternyata itu lebih kecil dari T tabel yang bernilai 2,002. Jadi karena dia lebih kecil, maka kesimpulannya adalah H0-nya itu kita diterima. Next. Nah, selanjutnya kesimpulan akhir dari penelitian ini itu menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara durasi penggunaan media sosial harian dengan tingkat stres remaja. Nah, hubungan yang terbentuk di antara kedua variabel ini emang bermakna negatif, namun kategorinya itu sangat lemah. Artinya, naik atau turunnya waktu yang dihabiskan remaja untuk bermain media sosial itu tidak memberikan dampak yang nyata ataupun perubahan yang signifikan terhadap tingkat stres mereka pada sampel yang kita teliti ini. Baik, saya serahkan ke Martin. Nah, seperti itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Kita cukupkan saja. Mohon maaf bila ada salah kata dari kelompok kami dan masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.